Kita mulai, saya mencoba membahas soal-soal yang pernah ada di e-learning ya. Sekaligus nanti kamu bisa diskusikan, itu soal-soal permutasi dan kombinasi. Mulai soal nomor satu ya. Nomor satu, kita mulai nomor dua dulu lah. Nomor dua itu soalnya adalah nilai permutasi dari kata-kata yang ada pada kata rumah. Nah, ini kalau ada susunan angka atau susunan huruf, itu pasti adalah kasusnya adalah permutasi. Dan untuk permutasi itu ada ada tiga rumusnya ya. Ada yang rumusnya umum ya, yang ada rumus seperti ini. Dan ada rumus siklis, ada lagi yang unsur yang sama. Nah, untuk rumah ini termasuk kategori rumus umum ya. Jadi cara mengerjakannya adalah gunakan rumus PNR. Itu N faktorial per N dikurang R faktorial. Kemudian N itu adalah banyaknya huruf yang ada, yaitu ada 5. R, U, M, A, H, ada 5. Kemudian semua huruf itu akan dibuat kata. Jadi semuanya dipakai, berarti 5 juga. Maka kita tinggal hitung, ini ada 5 faktorial, dikurang 5, kurang 5 faktorial. Jadi jawabannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang bawahnya adalah 0 faktorial. Nah, untuk 0 faktorial ini ada sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2. Jawabannya adalah 120 kata yang bisa dibuat dari huruf pada kata rumah. Nah, berbeda soalnya kalau misalkan soal kita ganti misalnya. Misalkan hanya 3 huruf yang dibuat dari kata rumah ya. Jadi dari 3 huruf yang digunakan berarti kita tulis adalah N-nya 5, R-nya 3. Karena digunakan 3 huruf. Nah, kalau untuk soal ini dia menggunakan semua huruf. Berarti P permutasi N, R. Nah, selanjutnya konsep ini bisa juga langsung kita kerjakan dengan 5 faktorial ya. Langsung kita gunakan 5 faktorial. Boleh juga langsung digunakan 5 faktorial. Jadi apabila ada suatu benda, huruf atau angka yang disusun, maka cukup jawabnya pakai 5 faktorial saja. Nah, misalkan contoh lain, misalkan ada 3 buku, yaitu A, B, C. Kita akan susun buku ini, berapakah banyak susunan buku ini? Nah, kan harusnya kita mengerjakan adalah N-nya 3, R-nya 3. Jadi 3 permutasi 3. Nah, dengan cara sederhana, kita cukup tulis saja 3 faktorial. Ya, jadi bisa kita buat lebih sederhana pemahaman kita dari soal seperti ini. Kemudian soal nomor 1. Nomor 1 ini soalnya sama dengan nomor 2. Cuma bedanya adalah pada kasus nomor 1 ini ada huruf yang sama. A-nya ada 3. A-nya ada 3. Kemudian N-nya ada 8. Nah, karena ada unsur yang sama, maka kita gunakan permutasi unsur yang sama, yaitu rumusnya adalah N faktorial per A faktorial, B faktorial, dan seterusnya. Nah, untuk kasus ini N-nya adalah 8 faktorial, kemudian A-nya 3, ada 3 faktorial, kemudian yang lain satu-satu, boleh kita tulis ya, karena hasilnya juga 1, nggak akan berubah. Selanjutnya adalah kita ini sudah kerjakan 8 kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, dikali 3 faktorial. 3 faktorial, kita sederhanakan. Jadi terakhir adalah 8 kali 7, kali 6, kali 5, kali 4. Masalah jawabannya adalah 6, 7, 20. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau dikomentar dulu nggak?
Oh, nggak ada. Nih, jangan-jangan bisa dipahami nggak nih? Jangan pada tidur nih. Kak Enza, bisa didengar? Iya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya nomor tiga. Nomor tiga, tentukan banyak cara untuk menyusun suatu susunan presiden dan wakil presiden jika terdapat 6 calon. Nah, dari soal ini kita pasti ini ada permutasi karena di sini ada hierarki, ada pangkat yaitu wakil dan wakil presiden. Itu adalah hierarki atau pangkat. Dan ini soal menunjukkan bahwa ini ada permutasi. Maka cara mengerjakannya adalah kita pakai rumus yaitu 6 R-nya adalah 2. 6 kenapa? Karena calonnya ada 6. Kemudian kenapa 2? Karena posisinya ada 2, yaitu wakil dan presiden dan wakil presiden. Maka ini langsung kita kerjakan. Kita gunakan rumusnya adalah 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial. Itu sama dengan 6 kali 5 dikali 4 faktorial. 6 kurang 2 itu 4. Jadi 4 faktorial. Kita sederhanakan jadi 6 kali 5, yaitu ada 30. Nah, dari soal ini, kalau kita mengerjakan esai seperti ini jawabannya lah ya. Tapi kalau kita mengerjakan pilihan ganda, kita cukup boleh kita menggunakan konsep seperti ini. Yaitu, di sini ada presiden dan ada wakil. Nah, cukup kita tulis aja 6 kali 5. Itu dengan cara pemahamannya seperti ini. Untuk jadi presiden itu boleh 6 orang ya. Jadi presiden 6. Nah, kalau kepilih satu, berarti yang satu itu nggak boleh lagi jadi wakil kan? Nggak mungkin dong wakil dan wakil presiden dan wakil presiden itu orangnya sama. Berarti ini tinggal 5. Itu dikurang satu dari 6. Ini boleh juga kamu langsung ngerjakan begini. Presiden, wakil, nah orangnya ada 6. 6 dikali 5. 5 dapat dari 6 kurang 1. Ya, cara standar seperti itu. Oke, sampai sini ada yang berkomentari? Atau boleh juga silakan didokumentasikan juga boleh atau di screenshot sebagai bahan buat belajar, silakan. Setelah itu kita akan beralih ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, soal nomor 4 sama dengan soal nomor 3 tadi. Ini ada 4 orang, yaitu A, B, C, D. Dari keempat tersebut akan dipilih ketua dan wakil ketua. Nah, cukup kita gunakan cara sederhana tadi ya. Cara lebih sederhana, ketua dan wakil ketua. Nah, karena orangnya ada 4, yaitu ketua ada 4, kemudian ini 3. Jadi 12. Itu ya. Nah, cara yang sama juga, untuk nomor 5 juga sama ya. Nomor 5 ini pasti adalah permutasi. Karena ada juaranya. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ini kalau selama itu ada hierarki, ada pemangkatan, ada juara, itu pasti soalnya permutasi. Nah, boleh kita mengerjakannya seperti ini kan. Kalau cara normalnya adalah ada 7 calon yang ikut lomba pesertanya, sedangkan yang dipilih adalah juara 1, juara 2, juara 3. Maka kita mengerjakannya adalah 7 faktorial, yaitu 7 dikurang 3 faktorial, yaitu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Yang bawahnya adalah 4 faktorial, kita sederhanakan. Itu jawabannya adalah 7 kali 6 kali 5, yaitu 210. Nah, boleh juga dengan cara sederhana tadi, yaitu juara 1, juara 2, juara 3. Kita tulis 7, 6, 5. Ya, jawabannya sama, yaitu 210. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk soal nomor 8. Nah, soal 8 ini maksudnya adalah beberapa cara dapat mengatur 6 anak perempuan. Ada 6, kemudian laki-lakinya ada 2, berarti ada orangnya ada 8 ya. Ini sebetulnya maksudnya mereka disusun bersoft ya. Jadi mereka berbaris bersoft. Berapakah banyak mereka berbaris. Nah, ini soalnya juga bisa digunakan untuk berfoto ya. Berapa banyak cara mereka berfoto. Nah, sama dengan konsep buku tadi, yang buku A, B, C, D, yang buku A, B, C tadi. Nah, ini ada 8 orang ya.
Berarti kalau tidak ada batasan dalam pemotretannya, dalam penyusunannya, maka cukup aja tulis saya 8 faktorial. Gitu. Kan aslinya adalah 8 permutasi 8. Nah, dengan konsep sederhana pemahaman tadi, aslinya kita tulis 8 faktorial. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, yang B-nya adalah kedua anak laki harus bersama. Nah, anggap aja laki-laki itu misalkan si A dan si B. Dan ini dia selalu bersama atau berdekatan. Nah, untuk soal ini kita anggap si A, B ini satu, ini dihitung satu ya, karena selalu berdekatan kita hitung satu. Kemudian ada 6 lagi yang lain nih. Ada 6 lagi yang lain. Ada 6 yang lain itu boleh tidak berdekatan. Nah, karena prinsipnya adalah konsep dalam hal ini kita anggap A, B ini satu. Nah, kemudian ini ada 6. Berarti sekarang jumlahnya ada 7. Kita hitung jadi 7. Maka untuk mereka bisa berfoto, bersaf, atau dalam pemotretan, maka kita jawabnya 7 faktorial. Itu dapat dari mana? Dari 6 perempuan, 1 dari AB. Kemudian untuk AB ini, dia juga boleh bergantian posisinya. A-nya di kanan, B di kiri, atau sebaliknya. B-nya di kiri, atau A-nya di kanan. Maka kita tulis 2 faktorial. Nah, nanti tinggal dihitung ya. Terus selanjutnya untuk nomor C ini, kalau kita hitung dengan cara manual agak susah ngitungnya. Maka kita gunakan cara berpikir lain, yaitu kita kurangi saja yang A dan yang B. A yang B kita kurang. Pada soal yang C, kedua laki-laki tidak bersama, alias dia mencar, alias dia berpisah. Maka cara sederhana kita ngitung adalah kurang aja A dan B. Maka cara ngitungnya adalah 8 faktorial dikurang 2 faktorial 7 faktorial. Nah, 8 faktorial boleh kita tulis jadi 8 kali 7 faktorial. Kemudian yang 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Jadi boleh juga kita tulis jadi 2. Jadi 2 faktorial. Ini kita anggap 7 faktorial ini adalah sebagai variabel. Maka tinggal 8 kurang 2. Itu 6, 7 faktorial. Dan nanti tinggal dihitung ya. 7 kali 6, kali 5, kali 4, dan seterusnya. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin dikomentari? Oh, diam berarti ada dianggap oke. Kita pindah ya ke slide berikutnya. Nah, nomor 7 ini adalah 6 orang duduk melingkar. Nah, kalau ada kata-kata melingkar, elips, atau duduk mengelilingi sebuah pohon, atau duduk mengelilingi meja, itu termasuk kategori permutasi siklis. Nah, rumusnya adalah siklis itu N dikurang 1 faktorial. Nah, berarti untuk jawaban ini adalah tinggal dihitung, yaitu 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 120. Nah, gimana kalau seandainya soalnya ada 2 orang yang selalu berdekatan? Nah, sama dengan tadi ya, misalkan si A dan si B itu berdekatan, sedangkan yang lainnya, yang 4, itu dia boleh berpisah. Nah, cara sama, AB ini kita hitung 1. Jadi 1 ditambah 4 jadi 5 faktorial. Nah, karena rumusnya adalah N kurang 1, maka kalau soalnya A dan B itu selalu berdampingan, maka jawabannya adalah 5 dikurang 1 faktorial. Nah, kemudian AB-nya dia boleh tukar posisi, maka dia 2 faktorial. Maka jawabannya adalah 4 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau soalnya A dan B selalu berdampingan. Gitu ya. Nah, masalah soalnya kemarin ada yang A dan B itu selalu berdampingan. Baik, itu soal nomor 7. Itu masih berbicara mengenai permutasi. Nah, selanjutnya ada nomor 8. Untuk nomor 8, kita pindah ya. Ini kayaknya agak panjang. Kita pindah nomor 8.
Saya pindahkan. Oke. Nah, untuk nomor 8, eh, ini ada yang mengisinya ada yang salah ya. Agak banyak yang salah untuk soal nomor 8 ini. Nomor ini ya, nomor yang 7 ini. Yang nomor eh, misalkan dari kota A kota B ini ada berapa jalan gitu ya. Kita bahas aja soal ini. Misalkan di sini ada kota A, ada kota B, ada kota C, ada kota D. Nah, di sini di soal didapat dari A ke B itu ada dua jalan ya. Dari A ke B ada dua jalan. Kemudian dari A ke C ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari B ke C ada dua jalan. Kemudian dari masing-masing B ke C ada 3 jalan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Nah, ini harus kita pahami soal ini. Di sini ada kata-kata dari A ke kota D melalui kota B dan C. Nah, di sini berarti kota B dan C-nya itu harus dilalui. Nah, ada juga yang memahaminya. Kemarin saya lihat ada beberapa siswa yang mengerjakan AB-nya yang tidak harus melalui kota B dan C. Nah, ini salah ya. Jadi kalau pemahaman soal ini adalah harus melalui kota B dan C. Jadi kemungkinannya adalah dia dari A itu bisa ke B. Nah, dari B itu dia harus ke C, tidak boleh langsung ke D, karena harus melalui C. Maka dari C baru pindah ke D. Kemudian alternatif yang lain adalah dari A dia ke C, dia tidak boleh langsung ke D, tapi harus ke B dulu. Habis itu baru ke D. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya, hanya ada dua kemungkinan untuk soal nomor ini. Karena catatannya adalah harus melalui kota B dan kota C. Kita coba itu, dari A ke B itu ada dua ya. Kemudian dari B ke C itu ada dua juga. Kemudian dari C ke D itu ada 3. Berarti ini ada 12 jalan. Kemudian untuk alternatif yang kedua, atau kemungkinan yang kedua, dari A ke C itu ada 4. Dari C ke B itu ada 2. Dari B ke D itu ada 3. Ini jawabannya adalah 24. Nah, ada juga kemarin yang mengerjakan sampai sini. Nah, ini belum terjawab. Karena di sini permintaannya ada berapa banyak jalan A ke D harus melalui kota B. Ini harus kita jumlahkan, yaitu 36. Kenapa? Karena di sini prinsipnya adalah ini adalah aturan penjumlahan. Nah, dalam penghitungan A, B, C, D itu 2 kali 2 kali 3 ini adalah aturan perkalian. Sedangkan 12 ditambah 24 jadi 36 itu adalah aturan penjumlahan. Nah, jadi konsep aturan penjumlahan dan aturan perkalian kita gunakan dalam permutasi, kombinasi, dan juga nanti pas saat kita belajar peluang. Oke, ada yang mau komen dulu? Halo? Wah, tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti kita lanjut ya soal nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini pasti soal permutasi. Karena ada angka ya. Angka itu adalah permutasi. Banyak bilang terdiri dari 3. Banyak bilang terdiri dari angka berlainan 100 dan 400. Antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, soal ini pasti dia adalah soal bilang 3 angka. Nah, kita harus lihat soal-soal ini ada syaratnya. Di sini ada syaratnya adalah pertama, itu antara 100 dan 400. Kurang dari 100 tidak boleh, lebih dari 400 juga nggak boleh. Berarti adalah bilangan 3 angka. Kemudian di sini ada syaratnya berlainan. Nah, untuk berlainan ini maksudnya begini. Jadi kita tidak bisa menemukan angka 111. Karena ada angka satunya muncul 3 kali. Atau 212. Karena angka 2 muncul 2 kali.
Nah, jadi kita tidak boleh menemukan angka ini karena ada kata berlainan. Jadi maksud yang berlainan itu adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 berbeda angkanya. Nah, ada juga soal yang lain, dia menggunakan kata berbeda. Nah, itu maksudnya sama ya. Nah, kalau seandainya kata ini tidak boleh, tidak muncul di soal, kata berlainan atau kata berbeda, maka boleh muncul angka 111, 200. 212 boleh. Oke, kita kembali ke soal. Nah, sekarang kita cara berpikir seperti ini. Eh, bilangan yang boleh mengisi angka depan dengan berapa saja? 1 boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, 1 boleh. Angka 2 boleh? Boleh. Boleh. Angka 3 boleh? Boleh. Boleh. Angka 4 boleh? Enggak. Ya, boleh. Kenapa? Kalau kita taruh angka 4 di depan, maka angka yang terjadi adalah angka yang lebih dari 400. Maka tidak boleh angka 4. Nah, yang boleh hanya angka 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3 ya. Itu. Nah, misalkan sekarang kita ambil angka 1 yang kita ambil taruh depan. Misalnya ya, angka 1. Nah, berarti angka 1 tidak boleh lagi pada kotak kedua dan kotak ketiga. Kenapa? Karena ada kata-kata berlainan tadi. Oke, berarti angka 1 dia boleh. Berarti yang boleh angka 2 boleh? Halo? Angka 2 boleh nggak di Boleh, tengah? Pak. Boleh ya. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Berarti 4 angka boleh di kotak kedua. Misalkan kita pilih angka 5 di kotak kedua. Nah, berarti angka 5 tidak boleh di kotak ketiga. Angka 1 tidak boleh juga. Berarti yang boleh hanya angka 2, 3, dan 4. Hanya 3 angka. Nah, selanjutnya tinggal kita kali. 3 kali 4 kali 3. Sama dengan 36. Gitu ya. Nah, berbeda soalnya apabila kata berlainannya tidak muncul. Maka di kotak kedua ini kita boleh menulis angka 5. Yang di belakangnya boleh juga angka 5. Gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal nomor 10. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri dari 3 angka. Nah, ini ada kata 3 angka nih. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak nomor pegawai yang kita... Pegawai ganjil, oh ada kata ganjil ya. Nah, berarti kita bikin 3 kotak ya, karena 3 angka. Nah, angkanya itu adalah, berarti semua angka yang muncul ya. 0 boleh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 angka ya. Nah, kita mulai dari belakang. Nah, di sini tidak ada kata berbeda atau kata berlainan. Jadi boleh angkanya muncul angka double atau triple ya. Jadi boleh 111 boleh. Nah, untuk soal seperti ini kita mulai berpikir dari belakang, yaitu ada kata ganjil. Yang membuat angka itu ganjil adalah pada kotak yang ketiga. Yang boleh di angka kotak ketiga ini adalah bilangan ganjil, supaya kita menemukan angka ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 angka. Nah, kemudian yang nomor depan, semua angka boleh, kecuali angka 0. Berarti hanya boleh angka 9 angka, yaitu 1 sampai 9. Kemudian yang tengah, ini semua angka boleh. Nah, di sini tidak dikurang 1 ya, karena di sini tidak ada angka berlainan, tidak ada syarat berbeda. Maka di sini boleh 10 angkanya boleh. Maka jawabannya adalah 450 nomor pegawai yang bisa kita buat. Nah, untuk konsep ini, dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan ketika kita buat password, misalnya nomor rumah, kemudian juga kita buat nomor HP, nomor polisi. Nah, ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita beralih ke nomor 11. Dari nomor 11, dari angka 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, dan 4,
akan dibuat bilangan 3 angka. Nah, bilangan 3 angka lagi ya. Karena kalau angka 2 angka terlalu mudah dan 4 angka terlalu ribet, maka sering gunakan 3 angka. Bilangan yang 3 angka yang kurang dari 400 tidak ada angka berulang. Nah, ini tidak ada kata tidak boleh berulang. Kemudian, nah sekarang kita mulai. Kurang dari 400 berarti depan ini angka 0 tidak boleh. Karena angka 0 depan dia tidak jadi bilangan 3 angka. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 nggak boleh. Karena kita muncul angka 4, dia lebih dari 400. Maka di sini 3 angka boleh. Misalnya kita ambil angka 3 misalnya. Nah, untuk kotak kedua, kita isi adalah 0, 1, 2, 4. Ada 4 angka. Kita pilih angka 4 misalnya. Maka di sini hanya boleh 3 angka. Itu angka 0, 1, 2, 1 dan 2. Maka jawabannya adalah 36. Oke. Kita lanjut nomor 12. Nah, soal ini juga sering keluar di SBM atau UTBK. Si Andi dan Budi pergi menonton pertandingan olahraga di suatu stadion yang memiliki 8 pintu. Mereka masuk dari pintu yang sama, tapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyak cara mereka lakukan adalah, nah, ketika dia masuk, si Andi dan Budi, dia boleh memilih 8 pintu. Berarti kemungkinan ada 8 ya. Kemudian pas dia keluar, si Andi dan Budi, dia tidak boleh keluar dari pintu yang sama. Misalkan si Andi keluar dengan pintu nomor 1, maka si Budi tidak boleh pintu ke 1. Dia harus milih 2 sampai 8. Berarti ada 7 pintu yang akan dipilih oleh Budi. Nah, sekarang misalkan untuk Andi, dia boleh untuk keluar, dia boleh milih pintu mana saja. Berarti 8 ya. Kemudian untuk si Budi, dia harus memilih pintu 7 yang lainnya. Nah, ini kita tinggal kali ya. Kenapa kali? Ini adalah konsep aturan perkalian. 448 ya, kalau salah ya. Yaitu untuk variasi soalnya ya. Kalau soal yang pertama muncul di SBM dulu itu hanya 1 orang ya. Sekarang divariasikan 2 orang. Bisa jadi besok soalnya jadi 3 orang ya. Nah, itu jadi variasi soal seperti itu. Yang penting kamu bisa memahami konsepnya dan soalnya bisa saja berubah-ubah. Dan untuk permutasi dan kombinasi ini soal yang menjadi termasuk silabus untuk UTBK atau SBM. Karena apa? Karena soalnya sangat banyak variasinya dan sangat mudah dibuat soalnya. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini masih permutasi juga, masih berhubung dengan huruf ya, pembentukan kata, ini pasti dia permutasi. Dari huruf-huruf simak akan disusun kata-kata yang tidak selalu bermakna. Banyak kata jika huruf vokal selalu berdampingan. Oke, jadi I dan A itu kita anggap satu ya. Dia selalu berdampingan. Maka kita hitung satu saja. Kemudian S, M, K. Nah, ini kita hitung satu, berarti ada 4 ya. S1, M2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, dengan konsep tadi yang depan, kayak menyusun buku tadi, ABC tinggal tulis 4 faktorial. Kemudian I dan A-nya ini, dia boleh tukar posisi, maka dia 2 faktorial. Ini jawabannya itu. Jadi tinggal dihitung. Nah, kalau seandainya misalnya soal saya balik, yang konsonan selalu berdampingan, maka caranya adalah yang IA-nya ini, SMK-nya ini kita hitung 1 ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti ada 3 faktorial. Kemudian SMK itu boleh juga dia ganti posisi, yaitu 3 faktorial. Kalau seandainya di sini soal kita ganti bahwa yang konsonan harus selalu berdampingan. Jawabannya adalah 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke, nomor 14. Nah, ini boleh gunakan konsep sederhana yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Orang ada 10, berarti ketua 10, kurang 1, kurang 1 lagi. Itu ada 770 kemungkinan untuk pemilihan sebuah Karang Ketua Karang Taruna dalam pemilihan pengurus Karang Taruna. Ya, walaupun dalam kehidupan sehari-hari
kita tidak memperhatikan ini ya. Biasa kita juga langsung dipilih aja. Nah, nanti dalam kontestan pemilihan presiden atau gubernur itu ada hitung-hitungannya juga ya. Siapakah wakilnya yang bagus nih? Jadi kan mereka ada patok-patokan lain ya. Ini salah satu aplikasinya adalah ketika pemilihan presiden atau gubernur atau wali kota ya. Jadi siapa nih ketua sama wakilnya dipasangkan biar peluangnya lebih besar. Oke, ada yang mau komen? Oh, tidak ada. Lanjut saja. Kita beralih ke soal nomor 15. Soal 15, seorang siswa mengikuti ujian, harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang ada. Banyak cara siswa tersebut memilih soal yang dikerjakan adalah. Nah, dari soal ini adalah soal kombinasi. Kenapa tidak memperhatikan urutan? Dalam kamu mengerjakan soal, kan kamu boleh saja mengerjakan soal yang tidak harus nomor 1 dulu kan. Kamu boleh aja nomor 2, nomor 3, atau dari terakhir. Atau boleh juga kamu mengerjakan soal yang kamu anggap gampang. Nah, walaupun juga ada juga sih guru sekarang yang karena kondisional belajar PDR atau PJJ, maka dia membuat soal supaya muridnya tidak nyontek atau biar ketahuan yang belajar serius siapa, maka soalnya diatur sehingga soal nomor 1 harus dikerjakan dulu. Setelah itu baru soal kedua dan ketiga. Jadi kalau seandainya kita pilih nomor 2, maka nomor 1 nggak bisa dikerjain. Langsung hangus ya. Jadi ada juga sekarang guru yang buat soal seperti itu. Ya ini akibat belajar JJ atau BDR ya. Jadi gurunya lebih kreatif. Sehingga murid harus mengerjakan soalnya dari depan sesuai yang muncul di slide atau di HP-nya. Dan itu dikasih di batas waktu nomor 1 sekian menit. Kalau nggak dikerjain dia langsung loncat ke nomor 2 dan tidak bisa lagi dibuka nomor 1-nya. Nah, tetapi dia secara umum soal itu boleh dikerjakan terserah yang mengerjakannya. Nah, soal ini pasti kombinasi ya, karena saya tidak memperhatikan urutan. Caranya adalah 10 kombinasi 7. Yaitu rumusnya 10 faktorial per 7 dikurang 10 faktorial, kemudian 7 faktorial. Ya, kita kerjakan 10, 9, 8, 7 faktorial per 3, 2, 1, 7 faktorial. Sederhanakan, 9 dibagi 3, dapat 3, 8 dibagi 2, 4. Angka yang muncul adalah 10, 3, 4. Sama dengan 120. Gitu ya. Nah, misalkan ada soal lain, misalkan, wah, nomor 1 harus dikerjakan. Berarti untuk nomor 1 harus dikerjakan, tidak ada pilihan kan? Maka berapakah banyak siswa itu mengerjakan soal jika dia boleh milih 7 soal dari 10 soal yang ada, tapi nomor 1 harus dikerjakan. Nah, cara gampang ya, tinggal dikurang saja. 10 kurang 1, 7 kurang 1. Ya, tinggal hitung ya. Jadi 9 kombinasi 6. Kalau nanti ada soal seperti itu. Kemudian nomor 16. Ini permutasi juga. Karena milih orang ya, tidak ada hierarki, tidak ada susunan, kita boleh ngacak. Nah, caranya adalah ada 4 orang putri dan 3 orang putra. Jika akan dipilih sepasang, yang terdiri dari seorang putra dan seorang putri. Banyaknya cara memilih pasangan tersebut adalah cara gampang ya, tinggal itu saja. Kombinasi yang putrinya ada 4, akan dipilih 1. Putranya ada 3, dipilih 1. Nah, 4 kombinasi 1, 4 ya. Hafalin aja, 3 kombinasi 1 itu adalah 3. Sama dengan 12. Jadi 12 cara. Baik, ke nomor 17. Nomor 17 ini kombinasi juga. 9 titik terletak pada bidang datar sehingga tidak ada 3 titik yang segaris. Banyak segitiga yang dapat dibuat dengan titik-titik dari titik tersebut adalah, wah ini titiknya ada 9. Kemudian R-nya jadi 3. Kenapa 3? Karena untuk membuat sebuah segitiga kita butuh 3 titik. Maka 9 faktorial per 9 dikurang 3 faktorial, kemudian 3 faktorial. Sama dengan 9, 8, 7, 6 faktorial per
3 faktorial, 6 faktorial. Kita sederhanakan. 3 faktorial itu adalah 3 21. Ini kita bagi 3. Ini dibagi 8 bagi 2, 4. Akhirnya muncul adalah 3, 4, 7. Baik, sampai sini ada yang mau dikomentari? Halo? Tidak ada. Oke. Kita beralih ke nomor 18. Banyak susunan tim inti yang dapat dibuat dari 12 orang pemain voli. Ya, ini pasti kombinasi juga. Karena tidak ada tidak ada aturan urutan ya, maka langsung jawabannya ada 12 di 6 ya. Kenapa 6? Karena untuk pemain voli itu kita butuh 6 orang. Tadi tinggal dihitung ya. Itu 12 faktorial per 12 kurang 6 faktorial, kemudian 6 faktorial. Sama dengan 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. 6 faktorial, 6 faktorial, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanti tinggal dihitung ya. Nanti boleh disederhanakan ini. Ini boleh disederhanakan. 2. Ini disederhanakan tinggal 2 juga. Ini disederhanakan tinggal 2. Ini disederhanakan tinggal 2. Tinggal 3 ya, sorry. Ya, jadi 16 bagi 2 tinggal 2. Kemudian 11 tetap ya, 11. 10 bagi 5, 2. Kemudian 9 dibagi 3. 8 bagi 4, 2. 9 bagi 3, 3 ya. Tinggal 7 ya. Ini ada 2. Ada 2 depan boleh. Nah, tinggal 11 kali 2 kali 2 kali 3. Nanti tinggal dihitung. Nah, kita lihat nomor 19. Pada suatu kelas terdapat 8 orang pria, 12 wanita. Akan dipilih 5 orang pria, 3 orang wanita untuk membentuk kelompok gerak jalan. Nah, cara gampang kayak tadi ya, langsung saja. 8, cowoknya ada 8, akan dipilih 5. Kemudian perempuannya ada 12, dipilih 3. Kamu tinggal hitung ya. 8 kombinasi 5 dikali 12 kombinasi 3. Nah, cara gitu aja, ini kali ya. Karena ini adalah aturan perkalian. Lanjut nomor 20. Ada 10 orang dalam satu ruangan. Berapa yang salaman yang terjadi jika setiap orang saling bersalaman? Oh, ini kombinasi juga ya. Bersalaman itu pasti kombinasi. Yaitu 10 kombinasi 2. 10 itu adalah orangnya, 2 itu adalah salaman. Untuk terjadi sebuah salaman, itu harus ada 2 orang yang saling berjabat tangan. Maka muncul angka 2. Nah, jadi ini jawabannya adalah. Nah, untuk soal seperti ini nih, untuk soal ini langsung boleh, kan jawabannya harusnya adalah 10, 9, 8. Ya, ini dapat dari, ini kan dapatnya dari 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial, 8 2 faktorial. Ya, nah ini dapat akhirnya 2 faktorial dikali 8 faktorial. Ini kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan. Nah, biasa sering di sini munculnya adalah R-nya itu sering muncul 2 atau 3. Sering muncul 2. Nah, untuk soal konsep seperti ini, kamu boleh mengerjakan seperti ini. Cukup, ada 10 dan 2. Cukup kamu tulis 2 angka ya. 10 mundur 1 jadi 9. Kemudian 2 dibagi 2. Nanti langsung aja 2 faktorial. Ini tinggal dibagi ya. Nah, kita diskusikan ini di selanjutnya ya.
Nah, ini ada, bisa juga kamu untuk biar supaya cepat mengerjakannya, bisa juga gunakan konsep ini. Misalkan 7 kombinasi 2. Nah, itu kita hitung adalah, ini jawabannya adalah 7, kita muncul angka 7, satu lagi 6. Karena ada dua angka ya, angka 2 kali 2. Ini jawabannya adalah 20. Gitu ya. Boleh juga nanti misalkan 11 kombinasi 2. Nah, pasti jawabannya 55. Nah, kenapa? Karena muncul aja angka 11, angka 10 dibagi 2. Ini 55. Gitu ya. Jadi supaya cepat mengerjakannya. Kemudian juga harus kamu ingat juga, kalau seandainya 7 kombinasi 5, ini jawabannya juga 21. Ini juga sama, 11 kombinasi 9, ini jawabannya juga 55. Nah, selama dia itu di bawah 2, kita gunakan konsep seperti ini. Kalau dia selisihnya 2 juga sama konsep seperti ini. Ya, jadi supaya cepat menghitungnya, supaya kita tidak coba banyak-banyak mencoret-coret angka, karena semakin banyak kita mencoret angka menghitung, tingkat kesalahan semakin tinggi. Nah, terus yang kami ingat juga, misalkan 8 kombinasi 1, pasti jawabannya 8. Kemudian 8 kombinasi 7, ini jawaban juga 8 ya. Nah, karena sama-sama di sini 1. Selisihnya 1. Oke. Misalkan kalau seandainya misalkan ada, misalkan begini, 6, 3. Nah, kita tulis saja di sini adalah 6, di sini ada 3, maka kita buat ada 3 angka muncul di sini, dari 6 mundur 1, 5, 4 per 3 kali 2 kali 1. Karena 3 faktorial. Boleh dicoret. Tinggal jawabannya adalah 20. Ya itu ya, supaya untuk kita mudah-mudahan bisa membantu dalam penghitungan. Ya, baik. Ini ada soal 21. Suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang terdiri dari 2 IPS, 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat yang dapat dibentuk adalah, sama aja langsung ya, kombinasi IPS-nya ada 4 orang ya, akan dipilih 2. Dikali putra IPA-nya ada 5, kemudian yang akan dipilih 3. Nah, itu. Kan kita boleh gunakan nih konsep tadi tuh, penghitungan sederhana 4 kombinasi 2. Ya, kita hitung 4 kali 3 dibagi 2. Jawabannya 6. Kemudian 5 kombinasi 3. Ini juga selisihnya 2 ya. Jadi kita tulis 5 kali 4 bagi 2. 10. Nah, jadi jawabannya ada 60 kemungkinan. Oke. Kita beralih ke soal nomor 22. Untuk nomor 22 saya pindahkan ya. Saya pindahkan dulu ke slide lain ya. Ya, baik ya. Untuk soal nomor ini, kita ada punya 6 bola hitam. Kemudian 4 bola merah. Akan diambil sekaligus 5 bola. Nah, dalam proses pengambilan ini kan tidak ada proses urutan. Berarti ini adalah kombinasi ya. Kombinasi. Nah, jadi di sini prosesnya adalah kombinasi. Kemudian kemudian di sini ada syaratnya. Jadi kalau tidak ada syaratnya, langsung aja kita hitung 10 kombinasi 5. Kalau tidak ada syarat apa-apa, 10 itu adalah bola hitam ditambah bola merah. Bola hitam ada 6, bola merah ada 4, jadi 10. Kemudian 5 muncul dari apa? Karena bola akan diambil 5. Kalau seandainya tidak ada syarat apa-apa. Tetapi soal ini, syaratnya adalah paling sedikit diambil 3 bola berwarna hitam. Nah, maka kemungkinan pertama adalah kita ambil 3 hitam, pasti yang 2-nya merah. Bisa juga kita ambil 4 yang hitam, pasti 1 yang merah. Bisa juga kita ambil ke 5-5-nya hitam.
yang merah nggak ada. Kemungkinannya ini. Nah, sekarang tinggal kita hitung, yaitu kombinasi hitamnya ada 6, diambil 3, dikali merahnya ada 4, diambil 2. Kemungkinan yang lain adalah hitamnya ada 6, diambil 4, merahnya 4, diambil 1. Kemudian alternatif yang ketiga adalah 6, bola hitam diambil 5. Nah, ini kita hitung dulu. 6 kombinasi 3. Berarti kita muncul angkanya adalah 6, 5, 4 ya. Dibagi 3 kali 2 kali 1. Kita tinggal 20. 4 kombinasi 2. Ya 4 kali 3 dibagi 2, yaitu 6. Sama dengan 120. Kemudian yang ini, 6 kombinasi 2, ini selisihnya 2 ya. Berarti 6 kali 5 dibagi 2, yaitu 15. 4 kombinasi 1, 4. Jawabannya 60. Kemudian 6 kombinasi 5, selisihnya 1, 6. Nah, ini proses ini adalah 120, 60. Ini kita jumlahkan, yaitu 186. Penjumlahannya adalah proses aturan penjumlahan. Nah, karena apa? Karena 3 hitam, 2 merah, 4 hitam, 1 merah, 5 hitam, itu ada proses yang berbeda. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan atau alternatif. Maka harus kita jumlahkan. Sedangkan 20 sama 6 kita kali, kenapa? Ini adalah aturan perkalian. Oke. Oke, masih kita satu soal lagi. Silakan ada yang mau komentar dulu. Tidak ada? Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, terlanjut. Ya. Kita beralih ke soal nomor terakhir. Di sini ada 5 pasangan tamu. Di suatu ruangan, di suatu pesta, jika masing-masing tamu belum saling mengenal, maka belum saling mengenal, kecuali dengan pasangannya. Dan mereka berjabat tangan dengan setiap orang yang belum mereka kenal. Nah, soal ini adalah soal yang pernah muncul di SBM atau UTBK ya, soal ini. Dan soal ini adalah pengembangan dari berjabat tangan. Jadi soal ini sangat mudah ya, sangat banyak divariasikan ya, maka soal ini sering muncul. Nah, tadi kita tahu bahwa berjabat tangan itu adalah masalah kombinasi. Nah, kalau seandainya tidak ada syarat apa-apa, maka jawabannya adalah 10 kombinasi 2. Yaitu 10 kali 9 bagi 2, yaitu 45. Kalau tidak ada syarat apa-apa, berarti setiap orang saling bersalaman, yaitu 10 orang itu ada 5 pasangan. Berarti 5 pasangan 2, maka 5 kali 2, 10. Kenapa muncul angka 2? Angka 2 itu untuk terjadinya sebuah salaman, harus ada 2 orang yang saling berjabat tangan. Nah, di sini adalah mereka saling berjabat tangan dengan orang yang mereka belum kenal. Sedangkan kepada yang sudah kenal kamu, mereka tidak salaman dengan pasangan masing-masing. Maka caranya adalah mereka tidak bersalaman dengan pasangan masing-masing. Karena ada 5 pasang, maka tinggal dikurang 5. Jadi adalah 40 salaman. Oke, selesai. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, berarti sudah siap untuk ulangan ya.